warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng mengikuti bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Maliku, Ya Quddusu, Ya Alimu, Ya Karimu, La haula wa la quwwata bika ya Rasulullah. Monggo sareng-sareng salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Amma ba'du. Afadilal kurama ingkang kaula ta'zimaken, para alim, para ulama, ketua takmir Masjid Islamic Center beserta jajaran kepengurusan, semoga selalu mendapatkan maunah dari Allah, selalu bisa memakmurkan masjid, berkhidmah di rumah Allah. Semoga selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Didongakno Bu, karena amin tok kok abot men. Allahumma amin. Ingkang kula hormati para asatid ingkang rawuh. Beliau pejuang-pejuang Allah yang selalu kita muliakan. Sebagaimana Imam Az-Zarnuji di dalam Ta'limul Muta'alim, dimanapun kita berada, untuk selalu hormat kepada guru kita, maka kita doakan guru-guru kita semoga diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang hadir, adik kakak semuanya, kita berdoa semoga hari-hari kita awal puasa sampai akhir puasa nanti di bulan Ramadan ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, mendapatkan itkum minan nar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sore di bulan yang penuh berkah ini Bapak Ibu, kita senantiasa meningkatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur itu karena kita bisa bersyukur. Paham Bu? Kita bersyukur karena kita bisa bersyukur. Karena di luar itu banyak sekali orang-orang yang sudah diberi oleh Allah rizki, diberi oleh Allah segala kenikmatan, tapi sulit untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu ala Dawud syukra wa qalilan min ibadiyasy syakur. Ayat terakhir nih, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka kelompok sing ahli syukur itu jumlahnya saitik Bu.
Saiki tapi kualitas. Mboten usah pesimis. Kita di kelompok yang sedikit. Analoginya ngeten. Ada imam itu jumlahnya lah satu, sedangkan makmumnya itu lebih banyak. Mengapa demikian? Karena imam ini orang pilihan, yang sedikit ini orang pilihan. Ada lagi sang juara, itu juara satu pasti cuma sedikit, mau siji. Tapi sing kalah akeh. Artinya nopo? Sang juara ini yang jumlahnya sedikit ini adalah orang pilihan. Ini analoginya orang yang bersyukur. Kita berada di golongan orang-orang yang sedikit tapi kualitas di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad, Bu, Pak, ini adalah contoh yang luar biasa. Di semua aspek kehidupan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika berbicara tentang toleransi, itu persis pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Bapak Ibu ingkang kula hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate akan berangkat dari Madinah ke Mekah menunaikan ibadah umroh. Tatkala itu Nabi Muhammad wis posisinya itu pasukane akeh, umatnya wis muda akeh karena sering menang dalam peperangan. Perjalanan ini menuju ke Mekah untuk menunaikan apa? Menunaikan ibadah umrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi belum masuk di Mekah, itu kemudian dihalangi oleh kelompok kafir Quraisy. Pasukane sak pemimpini. Wahai Muhammad, sampai mau kemana? Saya mau menjalankan umrah. Tidak bisa. Ini pimpinannya yang bilang tidak bisa. Maka kemudian Rasulullah mencari jalan tengah, jalan keluar, kemudian melakukan perundingan dengan para kafir Quraisy. Lalu karena bahasa Rasulullah itu sangat diplomatis, Rasulullah itu, Bu, Pak, lisannya itu ketika berucap itu orang yang pernah melihat dan mendengar itu ketika di rumah pasti akan terngiang-ngiang saking halusi ucapan. Rasulullah mbek istrine yo alus nek ngomong. Oh gak peh Rasul, peh wong lanang kuwi sing tukang golek duit, sing nafkahi kemudian berbuat kasar mbek sing wedok mboten. Rasulullah mengajarkan dengan istri pun sangat halus. Sehingga napa? Perundingan niki, Bu. Kemudian tokoh kafir Quraisy mau melakukan perundingan ini disepakati untuk 10 tahun ke depan. Lalu dalam perundingan itu Nabi Muhammad SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib sebagai tukang catat. Nek no Islam, Bu, apapun itu kudu dicatat. Utang, itu ya kudu dicatat. Ten Al-Quran itu ayatnya ngoten. Kemudian apapun ada saksi dan harus dicatat. Maka kemudian Rasulullah menyuruh sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, sampai catat hasilnya. Pertama tulis. Ali langsung menulis. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu protes pimpinan kafir Quraisy. Sik. Jangan ditulis bismillah seperti itu. Tulis bismikallahumma. Wong kafir Quraisy gak terima nek Gusti Allah itu dikasih sandaran sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak, saya gak setuju. Pokoknya cukup dengan bismikallahumma. Lalu Rasulullah mengatakan ke Ali, hapus Ali. Ali metotok.
Kenapa? Ali orangnya itu cerdas. Melihat tulisan itu wis bisa menggambarkan. Anggite moh Ali. Moh menghapus, tidak mau menghapus tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi Muhammad diambil kertasnya, digosok dewi. Nabi Muhammad, Pak, Bu, iku gosok. Demi napa? Demi toleransi, karena satu pihak ini tidak mau. Maka kemudian digosok, diberikan kepada Ali. Ya udah gini Ali, sampean tulis. Setelah ditulis Bismikallahumma, Nabi mendikte lagi, sampean tulis lagi Ali. Perdamaian ini atas nama Muhammad Rasulullah dengan tokoh dan kaum kafir Quraisy. Diprotes maneh. Sik gak setuju saya pimpinane. Duh, wonten apa malih? Kapan sampean jadi nabi? Kok mbek tulis Muhammad Rasulullah? Kita gak mengakui sampean jadi nabi. Itu orang kafir Quraisy, Bu. Lalu Nabi Muhammad perintah wis gosok maneh. Karena apa? Kesepakatan itu dua belah pihak itu harus saling setuju. Dihapus, Bu. Ini loh toleransi Nabi Muhammad. Setelah dihapus, lalu ditulis semua kesepakatan. Mulai pertama pakai yang Bismikallahumma. Sing kedua Rasulullah diganti atas nama Muhammad bin Abdullah. Kemudian yang terakhir ini yang sampai sahabat Umar bin Khattab itu gak mau dengan hasil kesepakatan ini. Napa isine? Isinya itu adalah ketika ada orang Mekah ke Madinah kemudian masuk Islam, maka wajib dipulangkan lagi ke Mekah. Tapi ketika ada orang Madinah ke Mekah, tidak wajib dikembalikan ke Mekah. Iki akhirnya Umar bin Khattab gerundel sampai selesai perdamaian itu. Nah, dari sini bisa kita lihat betapa Rasulullah itu berlaku tepo seliro. Tepo seliro niku toleransi. Inilah Islam mengajarkan kepada kita bertoleransi. Sekup paling besar di negara, paling kecil ya di sekitar lingkungan tetangga kita. Paling kecil lagi dengan suami istri. Mengapa demikian? Nggih, suami istri itu juga harus tepo seliro. Karena Karena dari dua jenis yang beda, dari keluarga yang beda, disatukan, kudu saling memahami. Maka makna toleransi ini Bu, Pak, toleransi itu pada endingnya kan satu, perdamaian. Yang kedua itu kemudian terjalin sesuatu yang tidak bermusuhan. Mulane Pak, toleransi itu kan kerukunan. Rukun niku nek no Al-Qur'an itu memang abot rukun niku. Apalagi suami istri yang sebelumnya belum kenal, kemudian jadi satu, bendino bertemu, sifatnya beda, keluargane beda, kadang kulture ya beda. Mulane rukun niku abot. Rukun itu kudu bersatu. Satu contoh biasanya Bu, ini contoh analogi yang gampang. Alat bumbu dapur, Bu, Pak, alat bumbu dapur. Niki ketika kita makan parsial, ini kan berarti tidak dalam bingkai persatuan. Dimakan lombok, dimakan dhewean. Piye rasane? Doyan Pak, entek siji loro telu. Entek siji paling wis noto. Brambang, rasane enak napa mboten? Mboten enak. Apalagi terasi. Tapi ketika bumbu dapur niki dijadikan satu, menjadi sambel, dimaem kalih nasi. Luar biasa nikmatnya. Inilah persatuan dari toleransi. Sing gak enak jadi enak. Bumbu memang gak enak. Gak enak itu ibarat wong bertetangga itu saling bermusuhan. Akhirnya Kehidupan itu gak enak blas.
Nggih, lagek tanggane liwat wingi bar geger mek tanggane. Kemudian budal sing siji wis budal no kajian. Teko kemudian masih waduh ana sandale tanggoku. Nah itu lho wis dadi gak enak blas. Kenapa mergo iki bar geger karo tanggane. Mulane toleransi itu memang harus dipupuk luar biasa. Dimensi toleransi ini sangat dikuatkan dalam Al-Qur'an. Maka kemudian Rasulullah itu membagi tetangga itu ada 3 model. Bu, sing biasane nek menawa mbek tanggane gak patek rukun, niki monggo hadis niki jenengan dengarkan, jenengan nanti bisa aplikasikan di rumah. Al-jiranu salah satu. Tetangga itu ada 3 model. Yaitu yang pertama apa? Jarul lahu haqqun wahid. Tetangga yang memiliki satu hak. Satu hak toh. Yaitu siapa? Tetangga yang kebetulan dia itu non muslim. Mau duwe satu hak. Yo tetangga tok ngoten mawon. Kemudian jarul lahu haqqain isnaini, memiliki 2 hak. Sinten niki? Dia itu adalah tangga kemudian non muslim tapi isek dulu. Nah, isek dulu. Maka ini pembagian tangga ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita bisa bicara toleransi itu kemudian kebablasan. Toleransi yang sifatnya syariah, yang sifatnya itu urgen dalam akidah itu tidak bisa ditoleransikan. Mulane ono mudun ayat al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, inilah pentingnya toleransi. Tapi ketika di ibadah-ibadah yang lain, contoh sosial, ibadah sosial, ibadah niku kan mboten namung salat, mboten namung tentang keimanan, tapi ibadah-ibadah sosial ini masih dibolehkan. Contoh transaksi dengan non muslim. Jangan sampai kemudian kita menganggap karena ini produk non muslim kemudian kita melakukan sesuatu yang kemudian merugikan juga. Maka inilah pentingnya kita itu mulai dini anak-anak kita itu kita kenalkan dengan yang namanya toleransi. Nek bahasa gebien ten pelajaran PMP atau PPKN itu wonten jenenge tepo slira. Tepo slira niku artinya adalah ketika kita hidup dengan siapapun itu jangan sampai mengganggu satu dengan yang lainnya. Termasuk nek urip karo tangga kita seneng dengan suara-suara keras, solawatan banter, tapi yo kudu mikir tanggane. Tak setel buanter solawatan lah, solawatan ku apik, tapi nek musiknya disetel buanter itu bisa mengganggu orang lain. Apalagi di sekeliling kita juga ada orang-orang yang agamanya beda dengan kita. Karena bahaya jika toleransi ini dihilangkan, diabaikan, akan terjadi hal-hal pastinya kenyamanan jiwa kita, kenyamanan diri kita akan terlukai, tercederai. Kita lihat di Timur Tengah, di luar negeri terjadi seperti itu peperangan, terjadi permusuhan, pertikaian. Kita flashback zamannya Rasulullah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Itu bagaimana kemudian sifat toleransi ini hilang hanya untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya saja itu selalu terjadi peperangan. Semua merasa berhak untuk menaruh Hajar Aswad. Nah, sifat-sifat inilah yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah, ditularkan kepada kita. Ulama-ulama kita lihat ketika founder bangsa, ulama kita yang di Indonesia saat membuat sila ada 7 yang kemudian 7 kata yang kemudian dihilangkan. Itu karena apa? Karena sifat toleransi ulama kita, kiai kita sudah luar biasa saat itu.
kemudian datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, minta fatwanya. Ini ada 7 kata yang kemudian sebagian teman-teman kita yang non muslim gak terima. Wahai Syekh, bagaimana? Lalu kemudian muncullah sila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Karena 7 kata yang terbentuk dalam Piagam Jakarta itu memungkinkan orang non muslim kemudian tidak sepakat. Kalau sudah tidak sepakat, khawatirnya nanti terjadi disintegrasi, pengen gawe negara dewe. Itu masa kemerdekaan, perjuangan sudah digambarkan oleh founding kita, tokoh-tokoh ulama kita. Karena pahlawan di Indonesia itu mayoritas adalah mereka para santri-santri kaum muslimin yang kemudian ikut berperang, ikut juga membentuk NKRI, yaitu Negara Republik Indonesia. Makanya kemudian 7 kata ini dihilangkan demi untuk toleransi. Kemudian sampai sekarang Indonesia aman-aman saja, tidak terbentuk apapun, tidak ada gesekan benturan, karena semua saling tepos liro. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti kajian di Islamic Center ini selalu diberi oleh Allah naungan, selalu bisa bertoleransi. Islamic Center nih bisa semegah ini. Kalau tidak ada persatuan dari sifat toleransi, nggak mungkin Pak bisa terjadi. Coba bayangkan, nih, umpama wong Islam pengen duit tempat ibadah, tapi nek sekelilingnya ae gak bisa saling toleransi, iku akan terjadi sesuatu yes, angel. Buat tempat ibadah angel, mau sholat sulit. Lihatlah kita di Palestina, apa yang terjadi. Maka kita bersyukur sekali karena kita hidup di Indonesia, bisa bertoleransi, bebas menyuarakan suara, tapi tidak berlebihan. Toleransi juga dibatasi oleh keagamaan, syariat, dan lain sebagainya. Maka inilah kita harus bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diberikan. Kita dilahirkan di Indonesia yang penuh dengan toleransi, yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Dewi Aisyah niku nate didatangi oleh Yahudia, meminta-minta, wahai Sayyidah Aisyah, saya belum makan. Ini wong Yahudi, Bu. Saya belum makan, jenengan paringi makanan. Lalu dikasih oleh Dewi Aisyah. Setelah dikasih, didoakan oleh Yahudiah ini, wong Yahudi sing wedok ini. Saya doakan sampean, semoga sampean sehat, sampean terjauhkan dari siksa kubur. Aisyah saat itu iskal karena belum dikasih pelajaran Nabi tentang siksa kubur. Sehingga apa? Sehingga gak percaya kok ono maneh siksa kubur. Nah, maka kemudian ini diaturkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, kemarin itu ada Yahudia meminta-minta kepada saya, kemudian saya kasih. Lalu kok mendoakan saya panjang umur dan dihindarkan, semoga dihindarkan dari siksa kubur. Lalu Rasulullah baru menjelaskan, iya, besok itu akan ada yang namanya alam kubur, alam barzah, alam yang lebih luas, ya alam yang lebih luar biasa. Di situ orang yang amalnya non dunya gak pati api, kemudian disiksa. Mulai Nabi Muhammad itu ngajari doa kepada kita yang biasa kita moco, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini biasanya teman-teman kita yang memakai doa ini setelah tahiyat, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min adzabil qabri, dari adab siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min adzabin binnar, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya kehidupan
dan fitnahnya kematian. Jadi fitnah itu Bu, bukan hanya ketika kita hidup toh. Besok di kematian kita, ketika di alam barzah itu ada yang namanya fitnah. Makanya doane min fitnatil mahya wal mamat. Yang terakhir wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ini kemudian Sayyidah Aisyah baru ngerti ngah, oh tibae Yahudiyah kayak iku bener. Makanya Bu, Islam masa Rasulullah cara bertoleransinya itu sesuatu sing apik iku digawe. Ini salah satu contoh. Setelah kejadian ini Rasulullah sering sekali membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang kedua contohnya, suatu ketika Rasulullah ketika di Madinah, ini toleransi. Itu melihat orang Yahudi itu puasa Asyura. Puasa di 10 hari bulan Syura atau Muharram. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat, sampai takokno, apa tujuan, apa maksud mereka melakukan itu. Lalu dikasih tahu, Yaumun Najal Musa. Pada saat itu jawabannya orang Yahudi. Pada hari itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Maka umatnya Yahudi kemudian melakukan puasa 10 Muharram. Lalu bagaimana Nabi? Langsung Nabi Muhammad ketika 10 bulan Muharram itu memerintahkan untuk berpuasa. Ini kan sikap-sikap toleransi yang bagus tetap dipakai. Karena apa? Karena semua agama yang didatangkan oleh Allah, ada beberapa agama itu agama samawi. Agama samawi itu yang memang dari langit. Maka kemudian inilah banyak syariatnya Nabi itu mengambil dari agama atau Nabi sebelumnya. Di antaranya tadi puasa sunnah. Ada lagi contohnya sunat khitan. Itu kan syariat Nabi Ibrahim, tapi dipakai kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah sifat-sifat seperti ini yang sekarang mulai terkikis. Mulane Indonesia itu rondok sekarang itu udah gonjang ganjing. Kenapa? Karena satu sama lain saling mencurigai. Nggih, warga mbek pimpinan mencurigai. Engko kadang itu ono jamaah karo takmire mencurigai. Nah, curiga-curiga gak tabayun sehingga tidak terbentuk toleransi ini yang menjadikan kehidupan sendi-sendinya itu mulai rapuh, mulai luntur. Kita bayangkan Indonesia tahun 80 dengan Indonesia sekarang. Beda sekali. Saiki iki wong petuk wong itu hawane curiga. Bayangkan Bu, jenengan ten bis niku sampai komunikasi mbek koncone sing nang iringane sama-sama naik bis. Iku mikir, engko nang wong elekan, engko nang wong A, B naik biyen mboten. Ketemu teman dimanapun gak kenal, itu komunikasi. Daleme pundi, yogone pinten, itu pasti. Tapi sekarang ya Allah, itu sudah luntur sekali. Maka mari kita dengan kajian seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selalu pupuk nilai toleransi. Ayo anak-anak kita itu mulai kita ciptakan lagi sifat-sifat toleransi sing meh ape ilang. Ojo sampai hilang kok Indonesia. Nek sampai hilang sikap toleransi, sing wong agama terlalu agamis sehingga melihat agama lain itu seakan-akan kayak musuh. Aliran podo Islami saling curiga sehingga wis gak tenang uripe. Gara-gara A kemudian begini, baik aliran agama, maka mari kita kembalikan ke tawasudnya, ke tengah-tengahnya. Bagaimana sih berislam yang baik, bertoleransi model Islam yang baik. Karena anak-anak kita ini yang akan meneruskan kita. Wis gak apa-apa sak dhuwure saiki iki rada rusak, tapi aja sampai generasinya itu semakin rusak, semakin rusak. Maka akan terjadi satu disintegrasi. Bisa jadi akan terjadi sing kono kon njaluk pecah. Oh, wong suku iki senengane ngelokno ngene. Nah, ini. Maka monggo anak-anak kita selalu kita ajak. Ketika ada kajian seperti ini, kita ajak. Walaupun mereka itu dolanan, ngomong dhewe gak masalah.
mereka akan merekam di bawah alam sadarnya. Aku biyen cilikanku seneng dijak bapakku kajian, melu acara-acara sing apik, sehingga nopo ketularan menjadi kebiasaan. Ketika gede, ikut seneng majelis taklim, anak-anak muda kita, datang ikut majelis taklim. Ikut gak cilikane biar digembleng orang tuanya, diikutkan, gak masalah rame-rame sidik. Wong Nabi Muhammad aja dengan anak-anak kecil itu nyaman. Ojo sampai kita itu merasa terganggu. Sholat terganggu cah cilik, gak usah. Karena sholat itu dengan Allah, khusyuk itu dengan Allah, tidak dengan yang lainnya. Adapun nek rame, ya cukup kita tertibkan. Gak perlu kemudian anaknya dikarungi dikek nomah. Jangan sampai anak itu harus diajak selalu dalam kebaikan yang ada di sekitar kita, agar apa? Tumbuh kembangnya itu bisa menjadi kebaikan-kebaikan masa depan. Ini tujuan dari toleransi, yaitu orang-orang di sekeliling kita nyaman dengan kita. Bayangkan satu periode kemarin itu, pada masa rame-ramenya ada bom, itu kan luar biasa. Semua ketakutan, semua dirugikan. Hanya kenapa? Ya kadang itu ya karena itu toleransinya itu sudah mulai terkikis. Dan alhamdulillah umat Islam yang toleransinya tinggi bersatu untuk kemudian faham-faham seperti ini semakin disempitkan. Karena ini nek sampai nular no anak-anak kita, naudzubillah, tidak tahu 10 tahun ke depan. Maka mari kita selalu kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah dengan selalu toleransi, tawasud, berada di tengah-tengah. Ojo minggir kenemenen. Nek ibarat zaman 60-an, minggir nganan kenemenen itu jadi liberal. Nek minggir ngiri kenemenen ikut jadi ateis, tidak beragama sekali. Sing siji fanatik agama terlalu tinggi, yang satu ketidakpercayaan agama sangat tinggi, sehingga crash, gak bisa ketemu karena tidak ada sisi toleransi. Maka kita dan anak-anak kita lah yang kemudian menjadi penengah, jadi wasite, ben sing nganan kita ajak nengah, sing ngiwo kita ajak nengah, sehingga hidup berdampingan dengan enak, dengan rukun. Semoga kita yang hadir di majelis ini diberi oleh Allah sikap toleransi yang tinggi, sikap sifat dari Allah ini yang luar biasa, selalu Rahman Rahim. Kita kasih sayang kepada orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang dapat saya sampaikan kali ini mungkin kurang resepi manah panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan Fatihah, kita hadiahkan kepada anak-anak kita. Semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.